tanah. Ya, oke. Dari 17:7 ini, ya, apapun argumennya, keturunan Ibrahim itu adalah Ismail dan Ishak. Jadi Ismail dan Ishak akan diberikan tanah. Ya, akan diberikan tanah. Mengadakan perjanjian, jangan hilangkan perjanjian. Iya, mengadakan perjanjian kepada Perjanjian, Ibrahim dan karena perjanjian keturunan. itu hanya Ishak, titik. Ya, dengar dulu, bentar dulu. Mengadakan perjanjian dengan Ibrahim serta keturunannya turun-temurun. Ingat ya, turun-temurun. Agar Allah menjadi Tuhan mereka. Tuhan siapa? Yaitu Tuhan keturunan Ibrahim. Ya, Nah, ini tidak lepas Tuhannya dari, keturunan kepada anak perjanjian. ya, bentar dulu kita buktikan. Agar keturunan Ibrahim akan menuhankan Tuhan yang sama dengan Ibrahim. Di tanah itu, ya, kita jangan dulu berpikir anak perjanjian sebagainya, bahwa Loh, keturunan ini jelas Ibrahim mengadakan akan perjanjian, menuhankan. gimana sih? Tidak bisa terlepas, Pak. Tidak bisa terlepas. Anda jangan melepas mengadakan perjanjian, Pak. Tidak bisa Ya, terlepas dengan pengadakan. Ketika, saya jelaskan, Pak. Ketika Allah, Tuhan Elohim mengadakan perjanjian, dan perjanjian itu kekal, perjanjian hanya diturunkan kepada anak perjanjian, Pak. ya, oke. Karena ketika Kita lihat, ya betul. dengar dulu. Ketika Tuhan Elohim mengusir Sarah, mengusir Hagar, itu berarti dia bukan mewarisi perjanjian ini. Paham? Tidak mewarisi perjanjian ini. Oke. Ya, sudah. Oke. Ya. Mari kita buktikan ya. Kita ambil poin di sini. Keturunanmu ya Abraham, agar Allah akan menjadi Tuhan keturunannya. Jangan Anda hilangkan perjanjian. Iya, perjanjian ya. Oke, saya setuju perjanjian dengan Abraham dan keturunannya. Agar keturunannya ini akan menuhankan Allah di tanah itu ya, di tanah yang diberikan. Tanah yang mana? 17:8, yaitu seluruh tanah Kanaan akan diberikan selama-lamanya. Ya, ingat perkataan tadi bahwa keluar dari bangsa Yahudi ya, Amerika, Inggris dan sebagainya. Oke. Sekarang kita menuju ke poin selanjutnya. Kok nggak bisa ya? Nah, udah rusak. Saya jelaskan selesai ini dulu. Sabar, jangan dulu lari ke poin selanjutnya. Di mana, kenapa ketika tanah Kanaan ini dijanjikan, itu jelas-jelas ketika bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Itu Anda perlu dijelaskan seperti itu. Tidak ada keturunan Ismail yang keluar dari Mesir. Dan itu menuju ke tanah Kanaan. Ya, bentar. Recording stopped. Loh, siapa yang stop ini? Menuju tanah Kanaan, dan Yosua melalui sungai Yordan itu tanpa peperangan ya. Anda tahu? Oke, ya. Oke, Tuhan yang melakukan itu. Oke, udah. Saya tanggapi dulu. Saya screen dulu, buka ininya. Kalau kau bilang itu untuk Ismail, di mana Ismail keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan? Bentar. Nanti saya akan jawab ya. Tuh, udah hilang tadi. Kok di stop tadi? Pak Ikhwan ini kerjanya menafsirkan Alkitab. Nah, ini bukan menafsirkan, saya bertanya. Ya. Ini kalau ya. kau bertanya begini, kau jangan menarasikan. Nah, aku mengadakan perjanjian kepada Abraham dan keturunanmu agar menjadi Allah keturunanmu. Oke. Ya, ini terkait dengan tadi. Ya, sekarang di Yerusalem keturunan Ishak Yahudi agama apa? Sekarang. Yudaisme. Bukan agama, penganut, Pak. Iya, penganut apa? Yudaisme. Yudaisme. Ya. Menuhankan siapa? Yudaisme, saya jelaskan dulu. Bangsa Israel Katanya menuhankan siapa dulu. Saya ngerti, sabar, saya jawab. Bangsa Israel
yang menganut Yudaisme itu bertuhankan kepada Tuhan yang dikenal. Tuhan yang dikenal adalah Tuhan yang selalu berteofani kepada para nabi. Dan Tuhan itu adalah Yehovah. Nah, kemudian bangsa Israel yang penganut Yahudi Mesianik percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Sudah? Sudah? Ya. Anda belum menjelaskan tentang ketuhanan Judaisme yang sebenarnya. Malah Anda mengadakan menjelaskan bahwa Judaisme menuhankan Yesus, ya. Saya akan jelaskan bangsa Israel penganut Yudaisme itu bertuhankan kepada Tuhan yang dikenal mereka, yaitu Tuhan yang pernah menampakkan sosok ilahinya melalui para nabi, yaitu Tuhan Elohim Yehovah. Kemudian bangsa Israel yang penganut Yahudi Mesianik percaya Yesus itu Tuhan. Paham? Sudah? Ya. Itu menurut penjelasan Anda. Bukan menurut Tetapi penjelasan menurut saya. Yahudi Mesianik itu percaya Yesus Tuhan, Pak. Ya, Suaranya dulu. mirip. Sebentar dulu. Apalagi bentar, kan kau tanya Yahudi penganut Yudaisme dan Yahudi Mesianik percaya Yesus Tuhan. Iya. Kamu bantah apa lagi? Berarti ada orang Yahudi yang percaya Yesus Tuhan, yaitu Yahudi Mesianik. Bentar dulu. Penganut Judaisme, mereka tentu mengenal Tuhan yang tidak berbentuk. Yang dikenal. Iya. Yang dikenal, Pak. Tidak. Yang dikenal. Tuhan Islam tidak dikenal. Tuhannya orang Yahudi, Bani Israel, tidak mengenal Tuhan diserupakan atau berbentuk apapun. Itu berdasarkan penjelasan dari rabi-rabi Yahudi sendiri, bukan penjelasan saya. Bentar, Ya. aku boleh potong nggak? Kalau moderator? Anda menjelaskan tadi Tuhan dikenal mulai narasi sembarang. Moderator, siapa nih moderatornya? Iya. Aku boleh potong nggak? Seperti Ya. apa yang Genisa, Anda Genisa. narasikan, jelas itu Kita berbeda. menarasikan liar tuh. Kok jadi bahas agama Enggak. lain sih? Sekarang kita membuktikan, tadi sebenarnya sudah terjawab. Keturunan Ibrahim yang Anda maksudkan tadi, Ibrahim, Ishak, mereka tidak menuhankan Yesus. Saya mereka sudah penganut menjelaskan. Judaisme. Bangsa Aduh. Israel Udah Arjuna, Judaisme. gantian Arjuna. Ya, jadi Arjuna, kamu tuh sudah menjelaskan bahwa tadi Anda mengatakan bahwa Udah Arjuna mereka gantian. Penganut Judaisme Iwan diam dulu. Iwan Arjuna diam. Israel, Ayo, Yahudi Ya, Mesianik Arjuna, percaya jadi Yesus Israel, itu Udah sampai tunggu Arjuna sama Iwan diam dulu. Saya pas ngomong Terguncang ya. masuk. Oten Kita terguncang jangan jadi saudara-saudara. membahas Baru ajaran satu lain, Bang ya. Ikhwan. Jangan Oten jadi sudah membahas, terguncang satunya saudara-saudara. membahas Yahudi menjadi Islam dan Yahudi juga berbeda dengan Kristen. Nah, kita mesti nyadar ya, ini sejarah ya. Silakan patahkan argumen saya. Kekristenan itu Jadi bukan ajaran Oten ganti baru, pemain. bukan agama Ganti baru. pemain. Tadi si Yesus Arjuna nggak membawa agama. kalah, Dia ini nggak maju bawa lagi agama si apapun. kayak pas. Dia menggenapi ajaran sebelumnya. Karena Tuhan itu berfirman kepada orang Yahudi. Nah, jadi kelanjutan dari kesinambungan dari Yahudi itulah Kristen. Makanya Kristen lahir dari rahim Yahudi. Tapi apakah Yahudi itu terus berbeda dengan Kristen? Iya, berbeda. Yahudi yang berbeda dengan Kristen adalah Yahudi yang antikris. Karena apa? Karena tanah Yudea atau tanah Yerusalem sendiri, semua orang Yahudinya mayoritas menjadi Kristen. Ya. Sampai imam-imam besar Bait Allahnya Terguncang sudah mereka, kejar terus Gamaliel itu. tuh jadi Kristen. Sampai ganti Paulus pemain yang ya. orang Sanhedrin jadi Saya Kristen. masih di mute, belum bisa bicara. Tapi saya Imbasnya sudah apa? kasih Perlu tahu kita di chat. ketahui sebagai orang Kristen. Biar aja. Orang-orang Yahudi ini karena orang Kristen menjadi mayoritas di tanah mereka sendiri dan suku mereka menjadi Kristen Hajar semua terus percaya Yesus. Orang Kristen ini kan ibadah di Bait Allah ya. Zaman dulu belum ada gereja, Ini apalagi kan masjid. menuhankan Baru beta ada ya 10 terus. abad Biarkan aja dia. kemudian kali. Sorry, 7 abad kemudian. Nah, Pusing mereka menjawab. itulah Tadi makanya orang Adrian dengan Yahudi Anu berbeda. sekarang Adrian itu jawabannya membuat lain kitab sih. baru buatan mereka. Itulah yang namanya Masoretic Text.
Itulah yang Ya, membuat baik. itu hasil karya orang-orang yang disebut rabbinik, tadi disebut sama Pak Ikhwan. Makanya Pak Ikhwan mengutip-ngutip rabbinik supaya apa? Supaya terlihat bahwa Yahudi itu nggak percaya Yesus. Ya iya, tapi itu Yahudi yang di luar bait Allah. Yahudi yang asli itu ada di dalam bait Allah. Yahudi yang asli itu percaya kepada Yesus. Kita lihat dalam Alkitab pun, di dalam Alkitab, dan kita lihat dalam sejarah, orang Kristen itu ibadah di mana sih? Di bait Allah. Bukan ibadah di luar. Gereja itu belum ada. Jadi kalau kita merujuk kepada sejarah, makanya aku bilang patahkan argumen saya. Orang-orang Kristen itu kesinambungan dari Yahudi. Kalau kita menganggap orang Yahudi juga itu percaya dengan Tuhan yang sama, iya, mereka cuma mengenal Tuhan yang di Perjanjian Lama. Mereka tidak mengenal siapa Firman itu. Padahal orang Yahudi itu yang zaman dulu itu tahu Kristen Tuhan sudah itu pasti katakan ada. pertahankan itu, kejar terus Ada itu. roh, ada Firman. Mana orang Yahudi menyembah Yesus? Atau dalam Yahudi disebut kidusin. Pusing Dalam sudah bahasa ini Yunani kayak apa disebut trisagion. Makanya dalam Yesaya 6 ayat 3, orang Yahudi selalu Oke, Bang, nanti kita masuk beribadah, teori ini belum boleh buka mic amin, ini. amin, amin. Iya, Begitu saya juga orang punya Islam, tapi orang Islam nggak percaya Tritunggal. Iya, tenang aja. Orang Yahudi yang sekarang sok-sok monoteis, tapi nggak tahu. Nah, kalau kita pakai kita jauh yang merujuk kepada ini. Mesianik itu bukan Yahudi sebenarnya. Oke. Jadi Pak Arjuna juga tadi aku sedikit koreksi ya, tanpa mengurangi rasa hormat. Mesianik itu lahir dari rahim kekristenan. Dia baru ada tahun 1960 sampai 1970. Orang-orang Kristen yang ingin mengembalikan akar Yahudi dan mereka berusaha untuk bergabung kepada ajaran-ajaran rabbinik, itulah Mesianik gitu. Nah, jadi kalau begini kita ya, merujuk kepada apakah orang Yahudi percaya sama Yesus, ya orang Yahudi semua percaya sama Yesus. Makanya orang Yahudi yang di diaspora itu, yang ada di Siprus, di Yunani, di Roma, itulah orang-orang Yahudi yang pertama kali Injil sama Rasul. Karena para Rasul pasti mendatangi orang Yahudi. Orang Yahudi itu yang jadi Kristen. Bukan tiba-tiba orang Jawa, orang Batak langsung jadi Kristen. Mana ada Yahudi menuhankan Yesus? Karena orang Yahudi itu yang berdiaspora jadi Kristen. Kalau pertanyaan Pak Iwan, apakah orang Yahudi itu nggak percaya Yesus? Ya Pak Iwan sudah saya bilang, itu cuma ngutip-ngutip dari rabbinik aja. Rabbinik itu nggak kepake, rabbinik itu nggak lahir dalam bait Allah, Pak. Orang Kristen dari dulu udah pakai kitab yang jauh lebih tua daripada rabbinik. Itu. Nah, Tristan. Jadi begitu ya, saudara-saudara ya. Inilah Kristen, sulit betul menjelaskan tentang keimanannya. Ya, mudah-mudahan aja lah mereka bisa berpikir. Selalu mengais-ngais, cari pembenaran sana sini. Kitabnya dibantah, yang ditulis di kitab segini, dia membahas lagi. Ya, kita lanjut simak dulu. Ini Bang Tristan kayaknya bicara. Gitu kan? Gitu loh. Sementara kata agama di dalam Bible sendiri di PL memang nggak ada, di PB yang ada. Ya, Iaudaismos sama itu hidup seperti orang-orang Yahudi lah. Terus ada kepercayaan itu kalau nggak salah di Kisah Para Rasul 2:5. Ya, Treskeia. Aku masih ingat kali tuh. Ini kayak mana? Apa di Galatia 1:13? Dahulu aku beragama Yahudi. Tadi Kayapas mengatakan Yahudi dan Kristen itu selaras. Saat Kristen bukan agama, maka Yahudi pun bukan agama. Betul. Sementara di sini dikatakan oleh Paulus sendiri, dahulu aku beragama Yahudi. Pemirsa bingung ini. Mana yang betul? Betul. Agama ya enggak, ntar pemisahan tentang kebiasaan orang Yahudi apakah didasari dari aturan. Tentu kita lihat mereka pegang kitab gitu. Pegang aturan, pegang iman juga. Kalau dalam filsafat kepercayaan, sistem kepercayaan yang didasari dari ketuhanan menuju aturan Tuhan itu disebut agama sehingga tidak kacau gitu. Tidak, agama kacau. Gimana nih? Terus yang agama menurut kalian bagaimana? Kalau dalam PPKN, ini terakhir nih. Dalam PPKN itu agama adalah sekelompok ya,
atau yang punya kepercayaan gitu ya, agama itu yang mempunyai kitab suci dan Tuhannya di langit, mempunyai nabi gitu. Itu saya pelajari dulu waktu kecil gitu. Ini kok Sekarang udah besar ya. malah iya, saya paham juga lah Kristen itu berasal dari kisah para rasul pasal 26 kan. Kata hinaan, kata ejekan dan atau pengikut yang disalib. Kristen, Oke. Kristianos gitu ya. Jadi Oke. jadi Sudah? yang disebutkan Jangan sama kelamaan, kayak apa bro. sini, entar dulu. Lu kepanjang tadi ngobrol, gue juga sekali-sekali dong. Jadi Kristen yang dimaksud ini apakah Kristen yang mengikuti Yesus ini punya aturan nggak? Punya keimanan nggak? Kalau punya sistem kepercayaan seperti ini, saya rasa layak disebut agama. Gitu. Walaupun disebutkan Yesus tidak membawa agama, sebenarnya bukan nggak bawa agama, tapi namanya nggak disebutkan sama Yesus mungkin. Terima kasih. Udah? Iya. Di dalam bait Allah itu ada namanya juga Mahkamah Agama. Mahkamah Agama atau Sanhedrin. Ya. Jadi kalimat di situ itu agama berbeda dengan kalimat agama yang modern zaman sekarang. Kita nggak usah membahas etimologi lah. Jadi tujuan di situ adalah itu untuk sebagai pembeda ya. Atau sebagai pembatas. Nah, permasalahannya kan aku cuma bilang orang Yahudi, orang Kristen itu disebut Kristen pada kapan? Pada saat itu atau pada saat setelah itu? Coba kamu jawab, bro. Zaman itu apakah orang Kristen disebut Kristen? Coba langsung dijawab. Halo, bro. Halo. Tristan. Ya. Orang Kristen itu disebut Kristen itu pada saat di situ, pada saat di Yerusalem itu, atau setelah zaman kalau itu? bro mau pahami, Kristen ini kan pengikut jalan Tuhan makna awalnya. Kan bro paham. Tapi karena dia berbeda dari Yahudi awal, yakni menunjuk Yesus sebagai Mesiasnya. Sekarang gampang, ya. Tar dulu, ini kan gue kasih tahu alasannya. Kan itu jawabanmu. Ya jangan berkembang lagi dong pertanyaan. Artinya di sini Kristen dan Yahudi ini sama, selaras kayak lu bilang tadi, sama memang. Benar. Makanya aku tanya, orang Samaritan, tadi aku tanya ke Pak Ikhwan, Samaria ya, yang memiliki akar Yahudi juga, akar Israel. Apakah mereka boleh beribadah di bait suci? Coba, menurutmu kira-kira gimana, Tat? Ya kan enggak, kalau mereka kan enggak boleh, Tauratnya beda. Kenapa? Nah, orang Kristen ibadahnya di mana? Kalau gitu. Ya sesuai apa yang dikatakan Yesus. Di mana? Saya nggak tahu. Ceritanya Yesus nih naik ke langit. Pergilah dia ke langit. Ya. Terus sisa murid-muridnya atau para pengikutnya. Ya kan? Para pengikutnya ibadahnya di mana? Ya kalau pakai Matius 16-18 di atas batu karang, jemaat. Kalau aku nanya ibadahnya, bro, jangan malah ya, lari ke ibadah. Ya kalau masalah ibadah tetaplah di atas batu karang, bangunan lah. Gitu. Ibadahnya di mana? Ya di bangunan lah, rumah kecil. Bangunan? Ya batu karang menurut gua itu dalil untuk Kristen membuat gereja kok. Oke. Gereja udah ada nggak zaman itu? Belum ada, karena kata Terus mereka ibadah di mana? Mereka nggak ibadah gitu, absen. Apanya? Ya di rumah masing-masing lah, seperti kebiasaan sekarang, ada kebaktian rumah-rumah. Kok di rumah masing-masing? Nah Yesus emang waktu ke Galilea ngapain? Duduk. Oke, di rumah siapa? Ngetuk rumah orang, duduk membaca kitab Yesaya, duduk loh. Itu yang dibuat. Kisah para rasul ini menceritakan Yesus setelah masih di bumi atau sudah naik ke surga atau yang mana? Yang mana? Kisah para rasul. Oh, udah naik lah Yesusnya, ngawur. Udah naik ya. Udah. Oke. Kamu lihat yang ku garis bawahi nggak? Kagak, mana? Share screen. Mana nih? Salah lihat gua. Ini kenapa? Setiap mereka melanjutkan pengajaran di bait Allah di rumah orang itu memberitakan Injil. Terus masalahnya apa? Artinya mereka melakukan ibadah dan pengajaran itu di mana?
Di situ di bait Allah. Nah, kalau mereka syirik, musyrik, atau mereka juga nggak masuk dalam Judaism, boleh nggak mereka ibadah di bait Allah? Ya nggak boleh. Artinya, kalau dengan ada jangan narasi terpengaruh demikian, Tavia Singer ya. Tavia Singer itu Octavia Singer lagi, bro. Kita ngomong antar logika Recording kita in aja, progress. Ya lu Kita kan masalah ngomong antar logika kita aja, musyriknya. bro. Enggak, kalau dari perspektif Islam, kalau dia musyrik, bolehkah ibadah di masjid? Boleh. Kamu Boleh. jangan mengada-adakan yang nggak ada, bro. Memang ada di Asbabun Nuzul surah Al-Ikhlas 1 sampai 3 itu para pendeta yang datang ke Nabi itu tidurnya di masjid, ibadah di masjid, nggak apa-apa. Kita Loh. Hah? Masalah keislaman itu sama keyahudian itu kan berbeda, bro. Kamu jangan jangan mencocok-cocokkan. Memang beda, tapi kalau untuk kan lu bilang tadi untuk ibadah nih boleh kagak gitu ya. Ini kan aku tadi makanya mencontohkan Samaritan itu boleh nggak ibadah di bait suci? Dia Kalau masalah ibadah di bait suci kan urusannya ada Taurat apa kagak ada Taurat? Enggak, kita harus main jujur aja. Karena kalau kamu lari kemana-mana itu buang waktu, bro. Ya kalau Samaritan nggak boleh, bro. Lu kayak nggak baca raja-raja aja. Disembah kan Asyera saat itu Samaritan mereka. monoteis nggak? Apa? Samaritan monoteisme nggak? Iya kan tercemar. Kita ngomong dulu Samaritan saat kapan? Ya saat di zaman itu, zaman Yesus. Zaman Yesus ya disebut anjing mereka. Aku nanya monoteis, aku nggak nanya anjing. Udah nggak lagi lah saat itu. Loh, bro. Gadis yang di sumur itu yang ketemu Yesus, itu ngerti loh kitab suci. Iya, tapi kan itu ngerti loh. Ini pernah gue tanya loh sama Yisak. Siapa yang menyadarkan? Jangan pakai bentar dulu. Jangan lari. Makanya jangan dipotong dulu, Pak. Ini kan di kitab Raja-Raja itu kan. Ya, itu kan di sana dikatakan kan Ahab apa segala macam menyembah. Awalnya kan ada tercemar karena mereka menyembah patung itu. Kan gue tanya sama Yisak. Ya kan, gue tanya sama Yisak. Nabi aja ngobrol sama perempuan saat ada Yesus kan. Saat ada Yesus mereka masih nyasar lah. Mereka nggak monoteis jadi. Ya kalau nyasar yang disembahnya berhala kok di sama raja-raja itu jelas. Masih berkenan loh sama orang itu. Ya itu kan lain cerita. Kalau masalah berkenan untuk menyembuhkan kan. Yesus anakku sakit kata Yesus. Yesus ngobrol sama perempuan itu. Dia kan tadi dikutip sama Pak Ikhwan. Kau tidak lagi beribadah di gunung ini ataupun di Yerusalem. Yohanes 4. Yohanes 4:19-24. Kalau Samaritan itu tidak monoteis, mungkin nggak Yesus ngomong seperti itu? Ya kan, kalau lu ceritanya gini bro. Saat itu disebut Samaritan, ini mayoritas besar apa mayoritas kecil? Saat Yesus berbicara kepada satu orang, apakah satu orang itu mewakili seluruh orang Samaritan? Jangan gitu dong. Gua kayaknya nggak bisa ngomong deh. Kalau nggak dikasih timer deh. Gini, sabar dikit aja. Nggak gitu juga. Yang diajak Yesus ngomong ini mayoritas apa minoritas gitu loh. Karena saat itu setahu gua, kalau gua baca raja-raja, mereka tercemar dengan penyembahan. Ya, penyembahan Ahab, bikin patung, bikin berhala, kan jelas di situ dulu pernah dibahas. Samaritan. Ini kan ngomong di zaman Yesus loh, Samaritan. Ya, makanya gue tanya, Nabi mana yang menghapuskan penyembahan berhala? Gak bisa jawab Yisak itu. Logika. Gak bisa gitu dong. Penyembahan itu pasti ada yang menghapus. Sama Yisak sesi lain, bro. Ini sama aja pengetahuannya mungkin lebih dekat. Dia kan Samaritan dulu. Atau lo bisa jawab nggak? Lo bisa jawab nggak? Samaritan itu tidak monoteisme, mungkinkah Yesus masih berkenan? Lu nggak bisa mengatakan satu orang mewakili semua orang. Wanita itu mungkin monoteis, tapi daratan Samaritan saat itu. Kamu nggak boleh standar. Nggak bisa gitu, lu sadar ganda bro. Satu orang mewakili semua. Kok jadi minoritas? Lu masa lu harus gua buka nih kitab raja-raja? Ya udah, gua buka raja-raja yang disembah Samaritan apa ya? Aku ngikutin. Enggak usah diikutin lah. Kalau dia minoritas,
Dia monoteis apa politeisme? Tergantung. tergantung. Kalau dia minoritas, karena coba yang dengar jujur lah dulu diskusinya, karena bro. saat Jangan- itu yang menyembah berhala adalah raja, tentu jadi Aduh. minoritas yang Sekarang monoteis. gini, ya aku ngomong lah. Yesus ngobrol dengan perempuan Samaritan di sumur Yakub. Kalau Sebenarnya. perempuan itu politeisme atau menyembah berhala, mungkin nggak Yesus berlaku demikian? Bertanya demikian dan bersikap demikian, mungkin nggak? Sementara di Islam sendiri kalian mengakui bahwa Isa itu sangat tauhid, menegakkan tauhid, ya kan? Mungkin nggak dia bertoleransi kepada yang tidak tauhid? Kalau itu lu ucapkan, gua setuju. Jangan lu sebut satu Samaritan semua itu monoteisme saat itu. Aku ngikutin logikamu aja, mungkin nggak? Iya, kalau yang diajak dia bicara yang kamu tidak akan menyembah lagi di gunung ini, di gunung itu kan. Tapi kamu menyembah, ya itu monoteis. Dia sedang bicara dengan yang monoteis. Bagiku kalau Samaritan itu politeisme, seperti yang kamu bilang, artinya Yesus itu buang-buang, artinya dia hanya omong kosong. Maaf katanya aku bilang, dia hanya omong kosong kepada perempuan Samaritan itu. Permasalahannya, perempuan Samaritan itu mengerti kitab suci. Dia kan ngomong, tunjukkanlah kepada aku siapa Mesias itu kan. Dia ngomong seperti itu kan. Nah, artinya yang mau aku sampaikan, nggak mungkin kan Yesus berkenan mengajarkan sesuatu dan bersikap positif terhadap orang yang politeisme, bener nggak? Nggak mungkin. Benar. Kan? Ya terus aja. Ntar gua kasih ayat tuh. Di mana Samaritan nyembah berhala ya? Gue ingatkan lagi. Jadi Samaritan itu pada dasarnya adalah tetap monoteisme, meskipun dia bukan Yahudi. Ya. Samaritan tetap monoteisme, bukan Yahudi, gitu ya. Tetap tauhid istilahnya gitu ya. Permasalahannya tadi kan aku nanya, Samaritan boleh nggak beribadah di bait suci? Padahal dia sama-sama tauhid nih. Ya itu kan masalahnya kan beda Tauratnya. Iya apa enggak gitu aja, bro. Ya memang nggak boleh, ya memang nggak bisa. Nggak boleh ya. Tapi ini yang ku share screen. Ya. Ini nyembah Yesus loh, ini orang-orang ini. Ngawur loh, di zaman Yesus mana ada yang nyembah Yesus? Yesus datang bukan sebagai Tuhan. Nyembah Yesus. Apa lu nih? Kapan? Kalau untuk bau tunduk, jadi bisa, bro. Rasul ini nggak ada yang nyembah Yesus. Bro, yang namanya nyembah itu butuh ritual khusus kayak sholat. Pernah orang itu sholat? Liturgi, bro. Liturgi. Nggak bisa gitu, bro. Tadi ingat nggak? Cocokologi namanya. Kok cocokologi? Iyalah. Kalau ibadah khusus itu emang kayak kalian ada misa, ada apa. Ya itu dikatakan sujud. Aku ikutin lagi logikamu. Ya harusnya kau ikuti logika awal gitu. Seandainya ada rasul atau murid Yesus yang tidak menyembah Yesus, seandainya, ya, siapa nama rasul tersebut yang ajarannya tidak menyembah Yesus dari 12 itu? Kalau dikatakan ya, seperti bentar dulu. Nah, ini kan repot. Baru aku ngomong bahwa dikatakan. Kalau dikatakan ya, gitu, langsung dipotong. Misalkan di Lukas, Yesus itu saat itu menyembah Tuhan dengan rebah ke tanah. Matius 26:39. Lalu ia maju sedikit sujud. Ada nggak murid-murid Yesus itu saat menyembah itu rebah ke tanah gitu? Saat menghadap Yesus, ada nggak? Kita main lagi ya. Gue mau nanya aja, di zaman Yesus ada nggak yang menyembah Yesus seperti Yesus menyembah Bapa gitu loh, ritualnya? Ada nggak? Simpel gitu, simpel ada nggak? Lu tunjukin aja. Gua iya ini. Sangat simpel, bro. Sangat simpel. Ada nggak? Sangat simpel. Ada nggak? Yesus, mungkinkah Yesus berbohong? Bilang aja nggak ada, selesai. Enggak, aku nggak ngerti. Kalau hanya untuk menyembah dalam artian bau gitu ya, tunduk gitu. Ada ayatnya, aku tahu. Bro. Yesus itu dibunuh orang Yahudi karena apa, bro? Menyamakan dirinya dengan Musa. Menyamakan diri dengan Musa. Baca dong Yohanes 10:30. Aduh. Jangan bikin kalimat-kalimat sendirilah, bro. Iya memang ada di situ, Allahnya kecil kok. Menyamakan dirimu dengan Allah, A-nya kecil kok. Kalau dia nyamakan diri sama Musa, dalil mana yang membuat dia harus disalib? Keluaran 10:34, bukankah aku berfirman, kamu adalah Tuhan. Keluaran 7:1.
Ya dia Bapak Itu berfirman kepada korelasinya Musa, Yohanes 10 ayat kamu 30. adalah Elohim bagi Firaun dan Bro. Aaron sebagai nabimu. Bro, Lo gue pakai dalil itu nanti ini. aku jelasin Yohanes 10 Gue ayat 30. pakai dalil. Ngawur Yesus lo. dibunuh Gue karena ketawa. menyamakan diri dengan gini loh, Bro. Akulah Musa. dia, Mesias maksudnya. Bro. Lukas 22 ayat 10. Apa? Bro. Yesus menyamakan diri dengan Musa itu mana Iya, dalilnya? ditolak Dia kok sama disalib. Israel. Kamu Makanya di Yohanes 5 itu dia berkata, kalau kamu percaya kepada Musa, kenapa kamu nggak percaya kepada aku? Timer aja lah bro, gue ngomong tiap ngomong gue lu timpa-timpa mulu perasaan. Lu nanya, gue mau jawab, ya, 3-4 kata lu potong gitu loh. Kamu ngaco, aku ngejar. Iya, lu ketawa, gue ketawain balik, gue pakai dalil. Mana dalil lu? Kamu ngaco, aku ngejar. Keluarin dalil lu. Mana dalilnya? Keluarin, ya gak gini aja deh, gue mau nanya. Sebentar. Yesus di Yohanes 10 ayat 34 ngutip ayat yang mana? Silakan. Mana dalilnya? Kau tunjukkan aja. Bro, aku itu kasih tahu lucu. ya. Aku kasih tahu kalau kamu pakai logikamu menyamakan diri. Iya, anggap aku salah. Ya, bukankah di Tauratmu tertulis bahwasanya aku berfirman, kamu adalah Tuhan. Di Taurat mana? Di ayat mana? Coba tunjukin. Kalau kamu bernarasi menyamakan diri dengan Musa itu harus bukan dibunuh. Masalah narasi, aku minta kau buktikan Yohanes 10 ayat 34 bro, itu ditulis di mana? Nih gua share screen. Tahu nggak orang yang disalib pertama itu namanya siapa? Enggak. Gua mau nanya ayat ini dulu. Lu kan ini. Orang yang disalib pertama itu namanya Yosua berarti yang dibunuh karena dia sebagai pengganti Musa. Ntar nih gua kasih ayat nih. Kalau tunjuk aja di Taurat sebelah mana nih ayat ini? Yesus itu dibunuh karena dia mengaku Allah, menyamakan diri dengan Coba Allah. Coba lepas screen-nya. Lepas dong. Sebentar belum selesai. Karena Musa sendiri Allah kok. Lepas. Allah itu Allah kecil. Ya beda, makanya bro. lepas dulu. Tinggal lu jawab bro. Aja. Jangan takut, bro. Takut ya, takut. Nah, takut. Gitu dong. Kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman, kamu adalah Allah. Betul. Ya udah, di kitab mana nih? Yohanes 10. Bukan di Taurat di sebelah mana? Ada Kejadian, Imamat, Bilangan, Keluaran, Ulangan. Di Ulangankah? Di Imamatkah? Di Kejadiankah? Di mana? Keluaran tadi yang kamu kutip. Keluaran 7 ayat 1. Di situ Musa jadi apa? Elohim bukan? Elohim bukan? Allah. Elohim bukan? Allah benar. Allah. Ya Elohim. Ya sudah. Allah kecil. Makanya jadi Yesus menyamakan dirinya sama Elohim kan? Jangan asal main kutip. Nih gue jelasin ya, Yohanes 10 ayat 30. Makanya aku udah curiga kamu ngambil sini. Kok curiga apa? Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Kita kembalikan. Aku dan Bapa adalah satu. Ini aku mau ngejelasin. Bahwa Yesus itu pernah ngeprank orang Yahudi. Bahasa gaulnya itu loh ya. Orang Yahudi nanya dia itu siapa. Yesus bilang, aku dan Bapa adalah satu. Di situ, dalam bahasa Yunaninya, aku dan Bapa, dia menggunakan kata hen. Aku dan Bapa adalah satu. Dia membedakan diri ya, aku dan Bapa. Hen itu kata dan untuk netral. Kalau dia tidak netral, misalnya dia bilang, aku dan Bapa adalah satu, tapi dia tergantung dari sang Bapa, dia akan memakai kalimat kata namanya hes, atau jenis kelamin perempuan. Aku dan Bapa adalah satu. Tapi dia memakai kata netral. Artinya apa? Dia menyamakan diri dengan Allah. Itu yang pertama. Orang Yahudi emosi begitu dengar itu. Ngelemparin dia batu. Terus, Yesus bilang, mana emangnya omonganku yang salah? Orang Yahudi ngomong, bukan karena perbuatanmu yang salah meniadakan hari Sabat, tapi engkau telah menyamakan dirimu dengan Allah. Karena dia tadi ngomong apa? Aku dan Bapa adalah satu. Artinya aku dan Bapa adalah sama, equal. Nah, pada saat orang Yahudi ngomong itu, Yesus ngomong apa? Bukankah kitab Taurat berkata, itu yang kamu kutip tadi, coba kamu share screen. Bukankah kitab Taurat berkata, kamu adalah Allah. Tapi kamu lihat situ. Allah yang di situ huruf kecil. Artinya apa? Yesus mau menunjukkan manusia sehebat apapun sampai Musa hanya bisa menjadi Allah kecil. Dia tidak akan bisa menyamakan dirinya dengan Allah.
dia nggak akan bisa menyamakan diri dengan Sang Bapa. Artinya Yesus itu udah dilemparin batu, dia masih ngejelasin. Emang karena Yesus nggak bisa berdusta kan? Dia masih ngejelasin bahwa apa? Bahwa manusia sehebat Musa pun, ya orang Yahudi yang paling hebat adalah Musa ya. Musa Superman-nya mereka kan. Nah, artinya sehebat apapun orang Yahudi nggak bisa menyamain Allah. Karena dia sementok-mentoknya hanya sampai Allah yang di kitab Keluaran yang kamu kutip tadi. Itu bro. Jadi itu nggak cocok. Justru ayat ini menjelaskan bahwa benar-benar Yesus itu mati bukan karena menyamakan diri dengan Musa, tapi karena emang kodratnya atau hakikatnya itu setara dengan Sang Bapa. Itu loh poinnya. Nah, kalau dia setara dengan Sang Bapa, artinya dia menghujat Allah. Itulah makanya dia disalib, bro. Makanya dia disalib. Nah, ini aku share screen lagi ya. Kamu mau mengelak lagi penyalipan. Mau mengelak penyalipan, kamu lihat di sini. Ini masih dalam Kisah Para Rasul. Rasul-rasul ini ibadah di Bait Suci. Bayangin ya, dia ibadah di Bait Suci, gabung sama orang Yahudi ya. Orang Samaritan sendiri nggak bisa ibadah di situ. Nah, tapi rasul-rasul ini ngomong gini, Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Ya, artinya, ini kan dia ngomong di dalam Bait Suci. Artinya semua orang yang di Bait Suci itu tahu bahwa penyalipan Yesus itu bukan hoak dan bukan diserupakan. Artinya tuduhan diserupakan itu cuma terjadi di bangsa Arab. Tidak terjadi di Israel. Orang Israel semua tahu, bahkan orang Yahudi yang nggak percaya Yesus tahu gitu loh. Bahkan ini di ayat berikutnya juga dijelasin bahwa Yesus itu dibangkitkan oleh Allah. Karena apa? Karena Yesus itu manusia dan Allah. Yang mati adalah manusianya, yang membangkitkan adalah keilahiannya. Sang Firman itulah yang menyatu dengan Bapa, yang satu dengan Bapa itu yang membangkitkan kemanusiaannya. Itu makanya dia bangkit. Orang Yahudi nggak bisa menampik itu, bro. Tapi yang menampik hanya apa? Hanya orang Kristen, hanya orang Islam. Ini yang ku garis bawah ini ucapan Imam Besar Bait Allah loh, Gamaliel. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah. Nasihat itu diterima. Nah, buktinya apa? Kekristenan masih ada. Orang Yahudi punah bro. Yahudi yang sekarang yang melintir-melintir rambutnya, yang pakai baju hitam, itu Yahudi baru, bro. Itu Yahudi rekonstruksi ulang, bukan Yahudi yang zaman Yesus. Yang zaman Yesus Yahudi nggak begitu bentuknya dan ibadahnya nggak seperti itu. Itu, bro. Mudahan kamu dengar ya, nggak putus-putus. Ini nggak seru nih, udah nggak sehat nih diskusinya, gue di mute. Udah lah yang ganti yang lain aja. Mana Pak Iwan? Lanjut Pak Iwan. Aduh. Masakan Mesias anak Daud, sedangkan Daud menyebutnya Tuhan. Mesias. Yohanes 5 ayat 45, kamu percaya kepada Musa, kok kamu nggak percaya kepada aku? Musa dijadikan Elohim oleh Yodefape, penguasa bagi Firaun. Yesus menyamakan dirinya penguasa Israel. Lukas 24 ayat 19. Gue hafal-hafal semua yang kayak gini, bro. Tapi gue di mute tadi, udah ngasih. Coba mana Pak Iwan? Aku bukan co-host loh ya. Oh, nah, jelas di mute lah. Harusnya seru sih. Jadi aku juga sudah mau seru tapi di mute. Jadi nggak enak loh. Ini FIC biasanya enak loh. Aduh, kenapa ini? Ada apa ini? Ada apa? Biasanya kalau udah nggak ada nge-mute loh ya. Aku bukan lu bro. Ini kayaknya ada Pras, hostnya. Iya. Ada. Saya juga tadi begitu di mute. Padahal diskusinya lagi bagus berjalan. Erben, pantasan si Erben pula. Jangan lagi lah Pak Iwan. Aku karena di sini aku pakai kipas angin kan, nggak pakai AC. Iya. Khawatirnya. Jadi tadi saya lanjutkan dari penjelasan siapa tadi, si Kayafas ya. Kayafas masih bisa ini.
Dengar, Pak. Ya. Nah, penjelasan terakhir tadi saja biar nyambung ya. Tadi kisah Rasul tadi Anda menjelaskan tentang para murid di Yerusalem, begitu ya? Ya, Iya. Para murid Yerusalem bisa Anda pertegas kembali. Apakah para murid Yerusalem itu ya ketika itu kan pasca Yesus sudah tidak ada ya menurut penjelasan Anda tadi. ya. Apakah mereka telah melaksanakan kekristenan sesuai Kenapa? dengan Sorry, apakah Pak. mereka telah melaksanakan kekristenan ya seperti yang Melaksanakan kekristenan. iya, melaksanakan kekristenan seperti yang saat ini. Ya, karena kan Yesus sudah tidak ada ya, karena sudah tadi Iya, dikatakan iya, tentu. dibangkitkan. Kata Kristen Ya, itu baru ada saat orang-orang yang percaya Yesus itu, ya, yang percaya pada Yesus itu mengembangkan ajarannya ke Antioquia. Karena orang Antioquia itu nggak percaya, mereka dihina lah, disebut sebagai Kristen. Ya, karena fokus mereka adalah Kristen, pengikut Kristus ya. Kalau apakah sama Pak? Sama. Terus apa yang mau ya. dipertanyakan? Artinya begini, para murid itu kan berarti Yesus sudah mengajarkan tentang Kristen. Mereka telah meninggalkan tradisi Yahudi dalam hal peribadatan atau sudah sepenuhnya Kristen? Ya, tadi Enggak dong, dikatakan. makanya ya, udah bisa aku jawab ya. Mereka tidak meninggalkan peribadatan Yahudi. Makanya aku bilang Yesus itu nggak bawa ajaran agama baru, tapi rasul-rasul itu yang notabene adalah orang Yahudi asli, mereka melanjutkan, tapi apa? Mereka melanjutkan agama Yahudi tersebut dengan pemahaman di mana Mesias itu sudah datang, gitu. Jadi bagi kami, nabi-nabi itu bukan hanya membawa risalah, ya. Kalau kalian kan membawa risalah ya. Kalau bagi jangan kami, dulu ke sana. Ya, jangan dulu ke sana. sabar dulu, jangan dipotong. Jadi rasul-rasul itu fokusnya kepada Kristus, gitu. Ya, jadi tadi jangan dulu ke sana. Kan rasul-rasul itu artinya telah menerima ajaran seperti Yesus ya. Tapi Anda katakan Kok menerima mereka telah ajaran menjadi seperti Kristen. Yesus? Gimana sih bahasanya? Iya. Menerima ajaran yang diajarkan Yesus ya. Tapi Anda mengatakan mereka Yahudi ini masih melaksanakan tradisi Yahudi. Betul. Nah, iya. Terus jika masih melaksanakan tradisi Yahudi, apa Anda tidak berbeda dengan mereka? Ya, Anda jangan Maksudnya katakan gimana? bahwa Anda non-Yahudi tidak melaksanakan tradisi Yahudi. Loh, kan gini. Anda kan berarti berbeda dengan apa yang dilakukan murid-murid Rasul waktu itu. Berbeda. Oke, aku tanya. Mereka kan tetap di bait suci kan? Oke, Tadi? aku tanya. Tradisi Yahudi yang bagaimana yang Bapak maksud? Ya itu tadi kan para murid Rasul, di kisah para Rasul tadi, mereka tetap beribadah di bait suci. Betul. Itu artinya Kristen belum ada seperti Anda saat ini. Ya, Anda berbeda, pertanyaan Bapak berbeda dengan mereka. Seperti Protestan, makanya saya bingung juga mencernanya. Ya udah saya permudah ya. Yesus Ini kan berarti berbeda dengan murid-murid di bait suci. Ya kan? Sabar, Yesus di dalam kitab suci mati pada saat hari raya apa? Ini aku nggak nanya menurut Islam ya, aku nanya menurut Bapak yang pernah baca Alkitab. Ya, artinya jangan nanya dulu, aku ingin bertanya tentang ajaran Yesus itu apakah murid Rasul itu melaksanakan sesuai dengan ajaran Yesus. Ya tentu tadi Anda sudah menjelaskan mereka di bait suci beribadah. Kekristenannya di mana? Yang mau aku jelasin ini Pak, ini yang aku mau jelasin. Ya, kekristenannya di mana sementara mereka pada di bait suci. Yesus waktu mati itu pada hari raya apa kira-kira? Paskah ya itu. Paskah ya. Mereka tetap menjalankan Paskah, tapi yang difokuskan mereka adalah kematian Yesus, bukan Paskah yang sebelumnya penyembelihan anak domba. Nah, terus
Pantekosta. Pantekosta ya, hari raya yang 7 kali 7 minggu itu di dalam Musa, itu di kekristenan juga sama. Turunnya Roh Kudus. Sama. Jadi kami ini nggak ngerubah apa-apa. Nggak ngerubah apa-apa. Hanya kristologi atau pemahaman tentang pewahyuan. Pewahyuan itu bukan kitab wahyu turun atau Injil turun ya, bukan. Pewahyuan itu adalah penyingkapan yang diwahyukan nabi-nabi itu selama ini, yaitu sang Mesias. Makanya aku bilang tadi Mesias itu dinantikan oleh para nabi gitu. Nabi itu menantikan Mesias. Artinya perayaan apapun itu pasti sama dengan apa? Dengan yang digenapi oleh Yesus. Contoh simpelnya adalah tadi Paskah dan Hari Raya Pantekosta. Udah. Udah, silakan. Ya, Kefas, ya. Jadi kalau melihat kisah Rasul tadi, ya perayaan yang Anda masukkan itu ya itu hanya berasumsi saja. Nah, karena jelas apa yang dilakukan para murid itu, coba disebutkan murid-murid yang ada di bait suci itu siapa saja, dan peribadatan mereka di bait suci itu apakah sama dengan Anda Kristen lakukan saat ini? Ya. Sama. Ya jelas kalau Yesus sendiri melaksanakan Paskah itu tentu adalah tradisi Yahudi, bukan tradisi Kristen yang sudah tentu berbeda. Ya coba siapa murid-murid yang awal yang ketika berada di bait suci itu dan seperti apa perayaan Coba ibadah yang mereka lakukan. Sebelum saya jawab, siapa nama Hawarion itu kira-kira menurut Bapak? Barangkali ada yang sama. Jangan bertanya dulu melebar keluar, fokus kepada pertanyaan ini, siapa-siapa di situ. Ya saya bisa jawab. Ya jawab aja supaya kita bisa membuktikan apakah Kristen saat ini namanya siapa gitu. Menurut Bapak. Nanti aku kasih nama yang ibadah di bait suci, siapa tahu itu sama gitu. Jadi nanti Bapak bisa punya dalil bahwa Hawarion itu ternyata ibadah di masjid. Gitu loh. Ya, jelaskan saja kalau Hawarion nama-namanya tidak disebutkan di Al-Qur'an. Ya, kami tidak bisa kami tidak bisa menjelaskan sesuatu yang tidak disebutkan. Tidak didalilkan ya. Jadi kalau gitu Anda jawab saja pertanyaan tadi. Jadi apa faedah saya menjelaskan nama-nama murid Yesus kepada Bapak? Tujuannya untuk apa? Ya tujuannya untuk membuktikan apakah Kristen saat ini sama dengan murid-murid yang saat itu di bait suci itu melakukan ritual ibadah seperti mereka. Sama, makanya tadi saya bilang sama. Bapak mau menunjukkan perbedaannya apa? Sekarang saya tanya Bapak, perbedaan yang dilakukan oleh rasul-rasul itu. Siapa saja murid-murid itu? 12 murid itu ya cari aja namanya. Kan saya udah bilang ya, kalau siapa? saya kasih tahu ke Bapak itu kan kitab juga, kamu kan tahu. Iya, makanya kalau saya bilang ke Bapak juga, Bapak kan nggak mengimani, nggak ada gunanya, gitu loh. Ya, kamu bilang saja kan nggak apa-apa. Namanya orang bertanya, jangan berkelit di soal tidak mengimani. Namanya Yohanes, gitu. Yakobus ya? Yakobus. Yakobus ada nggak di Islam? Oke, kita sebutkan. Nah, sekarang ya buka screen-nya dulu ya. Silakan Pak, kayaknya dibuka tadi. Kayaknya dibuka. Ya, ini saya menanyakan jika itu Yakobus, maka apakah sama dengan Paulus ajarannya? Mari kita lihat. Apakah sama ya? Bentar. Apakah Yakobus sama dengan Paulus? Ayo kita lihat di sini. Jangan-jangan berbeda. Kasihan kamu. Kok kasihan saya? Kenapa, Pak? Iya, kasihan. Karena berbeda ternyata apa yang dia jalankan Yakobus dan murid-murid lain bersama Paulus. Iya. Ya. Nih. Bisa terlihat nggak screen-nya? Belum.
Apa tuh? Kita lihat. Bentar ya. Tan, dibacain aja Pak, kecil. Dibacanya. Kecil. Hah? Masih kecil. Ya, ini kisah Rasul 21 ya. 21:18 ini. Keesokan harinya Paulus bersama-sama dengan kami mengunjungi Yakobus, ya, ternyata Tuhan hadir di sana. Berarti Paulus ke Yerusalem. Ya, saat Paulus di Yerusalem, ayat 19, Paulus menceritakan tentang pekerjaan terperincinya yang dilakukan Allah di antara bangsa-bangsa. Tentu para murid ini mendengarkan dengan baik dan berharap sama dengan para murid yang di Yerusalem. Nah, di ayat 20, para murid itu interupsi kepada Paulus, tetapi ayat 21 ya, tetapi mereka mendengar tentang engkau, Paulus, bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain untuk melepaskan hukum Musa. Sebab engkau mengatakan supaya mereka jangan menyunatkan anak-anaknya dan jangan hidup menurut adat istiadat kita. Ya. Jadi ini hukum Musa inilah agama, hukum ya Musa. Anda tadi mengatakan Yesus tidak mau agama, sama halnya Anda mengatakan Yesus itu tidak beragama atau ateis. Ya, jangan menghina Yesus ya. Namanya agama itu adalah hukum. Ya, di sini Paulus ditegur oleh para murid. Ya, karena ketahuan mengajarkan orang-orang Yahudi di luar bangsa-bangsa untuk melepaskan hukum Musa. Ya, kita lihat ya, dengan ditegurnya Paulus oleh murid-murid ini, para murid pun bertanya kepada Paulus, jadi bagaimana sekarang? Tentu mereka akan mendengar bahwa engkau telah datang kemari ke Yerusalem. Sampai di sini kita sudah bisa melihat bahwa tidak ada Kristen yang diimani oleh Yakobus dan kawan-kawan seperti Paulus di sana, enggak ada. Ya. Di ayat 23, sebab itu para murid berkata lagi, Yakobus kawan-kawan, sebab itu lakukan apa yang kami katakan ini. Di antara kami ada 4 orang yang bernajar, ya, ada 4 orang yang berniat untuk bertobat. Bertobat dimaksud di sini tentu bukan mengikuti Paulus, ajaran Kristennya, bertobat kembali kepada hukum Taurat. Ya, sebab di sini sudah dikatakan ya, beribu-ribu orang Yahudi telah kembali memelihara hukum Taurat ya. Baca ayat 21 ini, 20. Bayangkan, ini para murid katakan kepada Paulus, mendengar itu mereka memuliakan Allah, lalu mereka berkata kepada Paulus, saudara, lihatlah beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya dan semua mereka rajin memelihara hukum Taurat. Di sini tidak ada Kristen, justru orang Yahudi kembali rajin memelihara hukum Taurat, beribadah secara fisik. Perhatikan ini. Ya, kita kembali ke berajar ini. Sebab itu lakukanlah apa yang kami katakan ini. Di antara kami ada 4 orang yang bernajar, artinya kembali bertobat memelihara hukum Taurat secara fisik. Dan murid pun lain memerintahkan, bawalah mereka bersama-sama engkau, lakukanlah pentahiran dirimu, ya, mensucikan diri, berwudukah atau seperti apa, tapi pentahiran dirimu bersama-sama dengan mereka dan tanggunglah biaya mereka. Ya, kalau di umat Islam ini biaya dam. Umat Islam tuh paham kalau naik haji itu ada biaya dam, membayar. Nggak usah cocok lagi dulu, bahasanya fokusin dulu. Ya, hingga mereka mencukurkan rambutnya. Ini arti mereka kembali memelihara hukum Taurat. Nggak ada Kristen di sana, bro. Ini jelas di sini. Ya, tetapi bagi bangsa-bangsa, ya,
lain yang telah menjadi percaya, ya, yang telah menjadi percaya ulah Paulus ini, sudah kami tuliskan keputusan-keputusan kami, yaitu mereka harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah dan dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari pencabulan. Para murid itu sudah menulis kembali kepada bangsa-bangsa Galatia segala macam bahwa jangan percaya sama si A, si B, seterusnya. Ya. Sampai di ayat ke-26 ini diperhatikan, pada hari berikutnya Paulus membawa orang-orang itu dengan dia dan mentahirkan, mensucikan diri mereka bersama-sama dengan mereka, lalu masuk ke bait Taulah, untuk memberitahukan bila mana pentahiran akan ya, selesai. jadi ya. Mereka udah Dan di Mekah itu ceritanya. Mekah ini Paulus, mereka menyebut juga Baitullah Yerusalem, bukan ke sana. Oh, ini belum di Mekah ya? Nah, simaklah ini Baitullah ini rumah Allah di Yerusalem. Ya, Paulus di sana beribadah bersama orang-orang yang mentahirkan sesuai dengan arahan para murid Yakobus. Yakobus itu yang dimandatkan Yesus untuk melanjutkan pengajarannya. Sampai di sini Paulus mengikuti bertobat, masuk ke dalam hukum Taurat, bertobat. Ya, itu maksudnya pertobatan, karena dari perbuatannya mengajarkan yang berbeda di Romawi. Ya, masuk ke Baitullah, ya, Bait Allah, untuk memberitahukan bila mana pentahiran akan selesai dan persembahan akan mempersembahkan untuk mereka masing-masing. Ya, ketika masa 7 hari itu sudah hampir berakhir, ya, kalau umat Islam itu tahu bahwa puncak haji itu 6 hari. Jangan ya, di-framing lagi, udah lanjut aja. Orang-orang Yahudi datang dari asalnya melihat Paulus di dalam Baitullah. Lalu mereka menghasut rakyat dan menangkap dia. Sampai di sini, baik orang Yahudi yang datang dari luar, ya, Yerusalem tidak mengenal namanya ajaran yang Paulus ajarkan. Justru mereka menangkap Paulus karena sambil berteriak, "Hai orang Israel, tolong, inilah orang yang di mana-mana mengajar semua orang untuk menentang bangsa kita dan menentang hukum, menentang agama, menentang hukum Taurat dan tempat ini, dan sekarang ia membawa orang-orang Yunani pula masuk ke dalam Baitullah dan menajiskan tempat suci ini, menajiskan tempat yang disucikan." Sampai di sini, bro, dan kawan-kawan. Kristen dimanapun berada, angkat Paulus lolos sampai ke Romawi karena ternyata dia mengaku bangsa Romawi, adalah warga kewargaan Romawi. Dia bukan Yahudi. Ya, dia adalah warga negara Romawi sesuai dengan data-data yang tertulis di dalam tulisannya sendiri. Dia adalah bangsa bangsa Romawi, dan dia naik banding ketika di Kaisar Nero, dan naik banding itu hanya disetujui bagi kebangsaan Romawi. Jadi intinya, tadi Anda mengatakan bahwa para murid di Kisah Rasul itu adalah Kristen awal segala macam, adalah sama dengan Anda saat ini. Di sini sangat jelas bahwa perbedaan ajaran Paulus, Yakobus, dan para murid itu sangat berbeda. Karena mereka telah kembali memelihara hukum Taurat, ya, memelihara ajaran Taurat, beribadah secara fisik seperti yang diajarkan oleh Yesus. Demikian. Terus yang mau ditanggapi ini apa, Pak? Kepanjangan ininya. Kepanjangan mukadimahnya tadi. Halo. Iya, Pak. Halo. Kok nggak ngomong? Halo. Bro Ikhwan, Ya. pertanyaannya apa yang mau ditanggapi? Ya, pertanyaannya, mengapa Paulus berbeda dengan para murid? Kan sesuai dengan di penjelasan awal tadi, para murid itu sama. Di situ sudah dijelaskan para Yesus dan Yakobus itu berbeda. Apakah bisa dijelaskan mengapa berbeda?
dan Kristen saat ini berbeda dengan mereka. Aku belum menemukan beda. perbedaan ajaran Paulus yang Bapak sampaikan tadi. Ya, pertanyaannya singkat, Paulus berbeda dengan ajaran Yesus, Yakobus, dan murid-murid lain yang telah kembali memelihara hukum Taurat. Iya, aku juga bingung apa yang Bapak sampaikan tadi itu. Nih, coba aku kasih ya. Nah, aku tidak mengambil sumber lain. Tadi Kisah Rasul 21. Apa lihat slide nggak tadi? Lihat ini nggak? Itu bukan kecil slide langsung tulisannya. dari ya? Kecil tulisannya ini. Ini aku bilang ya. Tadi Kisah Para Rasul berapa tuh? Nah, coba Kisah Rasul 21. Oh, 21. Oke. Ya, garisin dulu ya yang ini ya. Bapak pernah baca cerita ini nggak? Tentang Paulus dan Timotius? Pernah nggak? Ya ini, baca ini. Ikhwan Ya. sudah pernah tahu nggak cerita Paulus dan Timotius ini? Iya, tahu. Tadi saya baca Kisah Rasul 21. Di situ Iya. ada Yakobus dan seluruhnya karena tadi disebutkan Yakobus. Iya. Makanya kita ke Kisah Rasul 21. Iya, ini kan tadi Bapak bilang ajaran yang berbeda. Saya tanya, pernah baca kisah Para Rasul 16 nggak? Atau langsung ke 21? Iya, ini sudah dibaca, tapi tadi Ini apa nih? Kisah Para kita Rasul bahas 16 Yakobus ya dan kawan-kawan. Yakobus lebih punya otoritas juga. Iya. Kisah Para Rasul 16 ini ceritanya tentang apa nih, Pak? Kira-kira? Gimana? Aduh, belaga ini Bapak belum baca, jadi ya udah saya jelasin aja deh. Ya, di sini Paulus Yang ini Kisah Rasul 21 tadi pertanyaannya. Ya, ini kan saya Ya, hanya jawab saja, jangan bertanya lagi. Kalau menjawab sambil bertanya kan. Ya udah, ini saya jawab ya. Iya. Jadi saya jawab jangan Paulus bertanya ini lagi. Dibilang, karena Bapak takut kena jebak terus sama saya, gitu loh. Saya menangkapnya seperti itu. Kena jebak gimana? Tadi aja. Tadi aja ketahuan Bapak nggak kok. pernah ke Mekah kok. Bapak bohong, belaga-belaga nggak mau ria lagi. Ya. Iya jelas Ini, lah, Pak, itu kan nggak bisa. Ya itu nggak boleh gitu, Pak. Kalau emang belum pernah, jangan ngomong nggak mau ria gitu loh. Ya, ini menyunatkan. Paulus ini menyunatkan Timotius. Paulus menyunatkan Timotius. Artinya dia tidak menghilangkan ajaran itu. Gitu. Timotius ini apakah dia orang yang ada di Yerusalem? Ini justru enggak. Ini yang di luar. Nih, dia di Derbe dan Listra. Gitu. Ini yang pertama. Artinya Paulus tidak menghilangkan ajaran tersebut. Terus yang kedua, Bapak bilang tadi bahwa Paulus itu bukan orang Yahudi. Lah Paulus itu ngomong loh. Paulus itu ngomong, ya, aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus, di tanah Kilikia. Tarsus, tanah Kilikia itu bukan di Yerusalem ya, di luar. Tetapi dibesarkan di kota ini, dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel. Gamaliel tadi yang saya kutip Kisah Para Rasul 5 ya, yang dia memperbolehkan orang-orang Kristen atau para murid Yesus untuk beribadah di bait suci. Ya. Sehingga aku menjadi yang giat bekerja bagi Allah, sama seperti kamu semua pada waktu ini. Jadi Paulus ini lahir di luar Israel, tapi dia adalah orang Yahudi yang dididik dengan teliti di bawah imam besar bait suci, gitu. Artinya, kalau Paulus itu menghilangkan ajaran Yahudi, maka yang membunuh Paulus pertama adalah orang Yahudi. Yang membunuh Paulus pertama kali adalah orang Yahudi, bukan Kaisar Nero, ya. Yang membunuh adalah orang Yahudi. Karena apa? Artinya dia menistakan ajaran Yahudi, di mana dia sempat menjadi anggota Sanhedrin. Gitu. Nah, terus statement ketiga, aku tanya, ya nggak usah aku tanya ya, nanti tersinggung lagi. Nabi Musa, apakah dia lahir di Israel? Pak Ken bisa jawab nggak? Nabi Musa belum ke Israel. Dia lahir di Mesir, di pembuangan. Iya, dia belum ke Israel. Ya, aku nggak nanya ke Bapak, nanti tersinggung.
Musa itu orang Yahudi nggak? Yahudi dia. Dia orang Israel, dia orang Yahudi. Tapi apa dia lahir di Israel? Enggak. Jadi dia sama seperti Paulus. Kenapa enggak Bapak salahkan? Kenapa Bapak enggak curiga? Jangan-jangan Musa bukan orang Israel. Kenapa Bapak enggak nanya itu? Kenapa Bapak bisa sangat yakin Musa lahir di Israel? Musa itu orang Israel. Fakta sejarah nggak pernah menyebutkan orang Israel itu pernah ada di Mesir loh. Nggak pernah ada tulisan seperti itu. Itu hanya ada di kitab suci. Kenapa Bapak nggak mempertanyakan? Kenapa Paulus yang jelas-jelas dia hidup yang jauh lebih muda daripada Musa, setelahnya Musa jauh, dia bukan orang, dia lahir di luar Israel, tapi dia di bawah didikan Gamaliel yang merupakan imam kepala gitu. Jadi tuduhannya nggak jelas. Nah, terus yang keempat, tuduhan tentang Paulus ini, Pak, Paulus ini baru ada di abad-abad 19. Zaman Nabi Muhammad atau para sahabat Nabi nggak pernah ada satupun tulisan hadis yang menjelekkan Rasul Paulus. Bahkan kalau kita lihat nih, ku share screen ya. Ku share screen, kita lihat ya. Nih, di dalam surat Yasin ayat 14. Surat Yasin ayat 14. Empat penafsir surat Yasin 14 itu menyebutkan bahwa yang pergi ke kota Antioquia itu adalah 3 orang. Yang namanya Samun siapa? Simon Petrus. Samun atau Butros, ya. Ada lagi yang namanya Yohana itu Yohanes ya. Yohanes. Dan satu lagi yang namanya Paulus. Ini memang topik-topik basi, tapi ini nggak pernah dikerjain sama orang Muslim secara serius. Aturannya kalian bikin topik membantah 3 orang ini bukan Paulus yang dimaksud itu, Pak. Gitu loh. Artinya apa? Artinya surat Yasin ayat 14 ini mengaminkan bahwa Paulus adalah salah satu rasul Islam. Karena apa? Yang diperkuat lagi apa? Karena penjelasan dari beberapa penafsir, termasuk yang dari Indonesia ya, Quraisy Shihab, itu menjelaskan bahwa surat Yasin ayat 14 ini adalah Hawariun, artinya utusan Isa. Kebayang, nama utusan Isa yang namanya Paulus itu cuma ada 1. Bagaimana namanya bisa muncul dalam Al-Quran? Bisa ditafsirkan dalam salah satu ayat Al-Quran. Bahkan menjadi petunjuk waktu Nabi Muhammad ke Madinah. Dia mau ke Madinah, takut kan? Dia mau nyerang Mekah, takut kan? Waktu dari Yatrib. Terus turunlah surat Yasin ayat 14 ini untuk menguatkan Nabi Muhammad. Ini loh. Allah ini mau menjelaskan bahwa dulu kami pernah mengutus 2 orang utusan ke kota yang namanya Antioquia. Terus kami perkuat dengan utusan yang ketiga. Jadi apa yang mau dijelaskan? Bahwa dulu kota Antioquia itu juga menolak kerasulan Simon, Yohanes, dan Paulus. Tapi akhirnya apa? Akhirnya mereka diterima dan bahkan pusat kekristenan di situ, gitu loh. Nah, jadi tuduhan tuduhan Bapak tadi itu nggak kena. Kalau dari segi Islam sendiri dan dari segi cerita di Alkitab itu nggak nyambung, Pak. Gitu. Kenapa nggak Bapak tadi tuduh si Musa tadi? Musa itu bukan orang Yahudi. Aturannya Bapak curigai Musa dulu dong. Jangan langsung main percaya-percaya gitu aja, gitu loh. Jangan langsung ke Paulus. Mengenai apa tadi? Mengenai ayat yang ini, aku tambahin sedikit ya. Babak bonus nih. Babak bonus, Kisah Para Rasul 21 tadi. Tentang pencukuran rambut. Ini tetap dilakukan. Di dalam gereja. Ya. Ini tetap dilakukan di dalam gereja. Ini adalah upacara pentahiran, di mana pada saat orang dibaptis, itu wajib dicukur, membentuk salib. Dan rambutnya itu ditimbang nih. Saya contohin yang di gereja saya ya. Ini orang baru baptis, dicukur. Nah, tradisi ini dikutip sama Islam. Jadi apa? Akikoh. Rambutnya dipotong, terus nanti keluarganya menari-nari
bernyanyi mengelilingi si bayi tersebut. Padahal itu adalah tradisi Kristen di mana orang lahir baru dan ada tradisi mengelilingi salib. Di situ nanti itu nyanyinya kurang lebihnya begini. Siapa yang mengenakan Kristus siapa yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Nah, ini ya, tradisi ini ada di Islam, tapi orang Islam nggak tahu kalau ditanya kenapa mesti motong rambut, nggak tahu. Dan kenapa mesti nyanyi-nyanyi keluarganya? Kenapa kakeknya mesti ada bapaknya? Orang Islam juga nggak bisa jelasin gitu loh. Orang Islam hanya mentok di situ. Padahal ini adalah tradisi Yahudi yang memang dipertahankan dan digenapi oleh pembaptisan. Itu. Kurang lebihnya seperti itu, Pak Kenisa. Pak Ikhwan. Mungkin ada ini yang mau melanjutkan, teman saya Bobby kali mau melanjutkan ya. Iya, Bobby Resan, open mic. Isi bensin dulu, matiin HP Itu dulu. pernyataan kayak apa sih tuh, mengais-ngais ke Surah Yasin itu. Bilang aja kalau Anda percaya Bobby. Surah Yasin itu, kenapa nggak percaya Bobby, sepenuhnya? Udah bisa open mic. Yuk. Iya, Kenapa? kalau dia Mau percaya tanya apa? Surah Lu Yasin, rasa- kenapa dia nggak percaya sepenuhnya? Oh, Kalau gitu. Kalau Iya, saya yang percaya dijelasin sama Padahal Ikhwan dalam- tentang kisah para Rasul 21 Al-Quran tadi. pernah ada Paulus Ya, itu, ada. pesannya kok kayak Terus Paulus masalah- itu bersalah dan masalah akikah itu apa ya? mana Coba ada, tanya dia sejak kapan Ikhwan itu. buka lagi di kisah para Rasul ya, Bro Ikhwan. Pak Ikhwan, jangan Iya, dia bilang ditutup kita mengais-ngais mic-nya, soal karena Pak akikah. Ikhwan kan Sejak kapan narasumber tradisi Islamnya. potong rambut dalam kekristenan itu? Silakan Pak Ikhwan. Kalau teman-teman Muslim mau ikut Ini nimbrung, belum dibuka silakan mute-nya resen, ini. tapi yang teratur. Atau ada yang bisa bantuin gua nggak Ya, buka ya, kisah apa, para Rasul silakan. 21 Kita tadi? dengarkan lagi dulu. Dan nih. Paling sampai 15 Oke. menit aja lagi, ini sudah jam 1, jam 2. Udah Nah, lama lah, besok lah baru kita. Yang update jadi malam. pertanyaan gua adalah Oke. coba yang di ayat 20. Yang di 21 ayat 20. Duh, kecil banget ya. Nah, Mendengar mendengar itu, iya, coba bacain deh. mendengar itu, mereka memuliakan Allah. Lalu mereka berkata kepada Paulus, "Saudara, lihatlah, beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya dan mereka Nah. semua rajin memelihara hukum Taurat." Telah menjadi percaya. Percaya apa ini coba, Jo? Ini percaya apa coba ini? Telah menjadi percaya, saya percaya apa? Percaya balik lagi menjadi agama Yahudi. Percaya kembali kepada hukum, memelihara hukum Taurat. Ya, Salah. mereka percaya dan rajin memelihara hukum Itu kan Taurat. Rasul. Bukan menjadi Salah. Kristen. Percaya itu ada di kisah Rasul 20 ayat 21. Makanya kalau baca Alkitab itu harus full. Coba buka kisah para Rasul 20 ayat 21. Iya, ayat 21 tetapi mereka Kisah mendengar para engkau, Paulus. Ayat 21, bukan ini, mundur, biar tahu backgroundnya, ayat itu apa. Ya, silakan tampilkan. Kalau tadi Ya. Kepas telah menyimpang lau, tapi nggak apa-apa. Ini Oh, bagus. dia Kita bahas. nggak menyimpang, cuma kamunya yang nggak paham, karena kamu tuh ngambil ayat, kamu tafsirkan sendiri. Wah, itu nggak menafsirkan sesuai dengan literalnya itu. Nah, itu percaya apa itu? Coba tampilkan ayat fullnya. Ya. Mereka bertobat kepada Allah dan percaya Nah, kepada itulah. Tuhan kita Yesus Ini Kristus. terjemahannya sudah versi apa? Ini Oh, kamu sudah jadi main ini terjemahan? Kok kamu jadi main Nah, terjemahan? Kamu dari tadi ngutip tadi. Ini Alkitab? sudah berbeda. Ah, itu kan. sudah berbeda. Saya punya juga Bible yang sama dengan apa yang ditampilkan ini. Kamu dari tadi, Itulah makanya kamu dari tadi Mas, ngutip, inilah kamu dari tadi membuktikan ngutip Alkitab. bahwa dirubah-rubah. Ya, Nah, terima kasih. kan? Kamu Nah, selalu sudah kan? menunjukkan bahwa itu Nah, dirubah-rubah. lalu Nah, umat Islam tunjukkan selalu tadi yang begini. pertama. Kalau kita ajarkan cara membaca Alkitab yang benar, Ya, nanti larinya ke percaya arah memelihara hukum tafsir. Taurat, bukan percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, jelas Nah, itu. selalu Kak, berarti kamu Ya, menafsirkan saya punya kitab Bible yang juga banyak, tidak seperti Anda tunjukkan tadi. Jadi jangan membohongi. Jangan membohongi Tunjukin umatmu, kitab Bible-mu. kasihan. tunjukin kita Bible. Tunjukin kita Bible. Ya, tunjukin, tak. Mau Enggak. Semua orang Kristen di sini tuh pasti pada tahu maksud gua apa. Gimana ngelesnya si Ikhwan ini. Di situ udah ditegaskan
mereka percaya apa Nah, dulu? nih Bibel. Ya udah Buka tunjukin. 21. Ya Buka 21. Tunjukin Bisanya aja. cuma gitu aja. Coba tunjukin. Tunjukin aja. Isinya Ya, Pak, isi. bentar. Isinya ya, saya buka. Jangan menunjukkan yang berbeda, ya. Enggak, tunjukin aja, nggak usah bicara. Kau tunjukin aja. Di foto aja Pak. Ya bentar. Pak Ikhwan. Susah amat pakai Bibel ini, pakai bahasa aslinya di internet juga banyak. Ya, internet ada. Ntar saya tunjukkan aja internet Iya, ya. silahkan. Nah. Coba buka share screen-nya. Kamu mau pakai ayat apa? Ini ya. Kok jadi internet lagi? Jadi ini lagi. Loh, kamu bilang punya Bibelnya, mana Bibelnya? Ya, tadi kan bilang buka internet aja. Gimana? Nah, ya udah Ivan. Tunjukkan. Tunjukin mana yang dimaksud oleh si Bobby tadi. Ya, ini ya. Ayat 20 ya. Mereka Mana? itu Ini 21 ini. 21. dia ayat 21 ayat 20 ya. Nih. Iya, mana? Mereka itu memuliakan Allah. Ditulis apa? Di situ ditulisnya telah menjadi apa? Di situ ditulisnya apa, Iwan? Telah menjadi apa? Iya, Iwan. Di situ ditulisnya telah menjadi apa? Telah menjadi apa? Saya baca dulu. Iya, Iwan, di situ itu kata-kata apa? Telah menjadi apa yang kamu blok sendiri? Kamu yang blok sendiri loh, Iwan. Orang Yahudi telah menjadi apa? Telah menjadi Orang apa? Yahudi telah menjadi percaya dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat. Betul. Ya. Tadi kamu bilang percaya kepada Yesus Tuhan, bukan? Latar belakangnya, mereka. Sebentar, bro. Bro, sebentar. Bro Bobby sebentar, Ikhwan sebentar. Bisa kamu moderatorin. Sebentar, Bro Bobby. Sebentar. Mereka semua rajin memelihara hukum Taurat. Ikhwan sebentar. Mute aja, kalau dia nggak mau nurut, mute aja. Kisah para Rasul 20 ayat 21. Bukan 21 ayat 20. Ya, ini ayat yang dibahas tadi, Pak Pras. Bukan seperti itu caranya kau bilang berbeda. Yang kau buka itu 21 ayat 20. Ya, 21. Yang Bobby bacakan yang kata percaya kepada Yesus itu adalah 20 ayat 21. Nanti aku jelasin kenapa itu dia ada menyinggung tentang memelihara hukum Taurat. Aku jelasin nanti. Yang penting coba jelasin. Ya. Jadi oke ya, nanti dijelasin. Saya menanggapi dulu tadi supaya nggak terlewat dari Kayafas ya. Loh. Tentang Kayafas tadi. No. Kamu sekarang berurusannya sama saya. Aku cuma punya waktu. Aku cuma punya waktu sebentar. Aku cuma punya waktu sebentar. Nanti aku harus ada conference call kerjaan gua. Ya. Kayafas yang isi bensin, bro. Dia nggak dengar lo. Oke. Jadi kisah para Rasul 21 yang kamu kutip itu, di situ nggak ada pertentangan tentang apa yang mereka percaya. Mereka cuma mempertentangkan masalah adat istiadat, masalah tata cara. Tetapi mereka sama-sama menjadi percaya beriman kepada Yesus Kristus. Kisah para Rasul 21, latar belakangnya itu adalah aktivitas yang dilakukan Paulus sebelum kisah Rasul 21 ini, bro. Kisah Rasul 20 tadi, coba buka lagi, Bro Kenisa. Jadi lu harus tahu latar belakangnya dulu. Kenapa Paulus itu dipanggil sama Yakobus? Ini para Rasul 20 ayat 21. Aduh, kecil banget. Membaca. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Itu makanya kenapa di kisah Rasul 21 itu
Yakobus dan Paulus dan beserta orang-orang Yahudi di situ, mereka bersuka cita. Ada kan tadi ayatnya ditulis bersuka cita di Kisah Rasul 21. Tapi mereka semua beriman yang sama, imannya sama. Gitu loh. Nah, tapi di kalangan orang Kristen yang baru ini, yang pertobat baru ini, ada orang petobat yang dari golongan Yahudi. Ada orang petobat yang dari golongan Yunani. Orang Yahudi merasa kalau karena mereka adalah bangsa pilihan, oh kalau gitu orang-orang non-Yahudi yang mau beriman kepada Yesus tetap harus menjalankan tata cara hukum Taurat dong, tetap harus disunat dong, tetap harus melakukan segala macam. Itu nanti ceritanya, itu nanti diputuskan lewat konsili Yerusalem, itu ada cerita sendiri. Nah, terus kamu bilang Mas Paulus itu bersalah dan harus mensucikan diri, kata mentahirkan. Coba tadi deh, mana tadi? Di sini siapa yang paham tentang hukum Taurat ya? Orang Kristen ya. Gue paling susah kalau ngapalin ayat soalnya. Coba balik lagi Bro Kenisa ke Kisah Para Rasul 21. Kisah Para Rasul 21 ayat 24. Tadi ada kata si Iwan bilang Paulus disuruh bertobat. Bertobat dari 2021 tadi. Bukan, Iwan. Bukan itu maknanya. Ingat, di situ yang dihadapi Paulus adalah orang-orang Yahudi. Dan hukum Taurat nggak harus orang berdosa. Siapapun yang mau masuk ke Bait Allah memang harus mensucikan diri. Itu memang wajib. Jangankan Paulus, imam aja mau masuk ke ruang Maha Kudus memang harus mentahirkan diri. Di sini siapa yang paham ayatnya itu di perjanjian lama? Gue nggak hafal. Ya, pertanyaannya kamu kok pembasuhan itu. Hah? Ayatnya itu pembasuhan. Nah, kayak apa tuh? Pasti hafal dia kalau perjanjian lama tuh dia pasti khatam dia. Itu memang harus dilakukan, Iwan. Bukan karena di situ Paulus berdosa, bukan karena di situ Paulus sudah melakukan pelanggaran, tidak. Keluaran 30 ayat 18. Semua orang kalau mau masuk ke Bait Allah adat istiadat Yahudi memang harus mentahirkan diri. Keluaran 30 ayat 18. Bukan karena di situ Paulus bersalah, tidak. Paulus membawa orang-orang itu serta dia dan ia mentahirkan diri bersama-sama dengan mereka. Di sini yang dibawa Paulus itu siapa? Yang dibawa Paulus itu adalah orang-orang Yunani. Nah, disitulah orang-orang petobat-petobat baru Yunani yang non-Yahudi diajarkan adat istiadat Yahudi. Begini loh sebenarnya kalau orang Yahudi itu, kalau masuk ke bait suci, kita tuh harus mentahirkan diri. Di situ orang Yunani itu diajarin ceritanya di perikop ayat itu yang kamu kutip tadi itu loh. Itu sebenarnya di situ si Paulus itu dan Yakobus itu sedang mengajari para petobat-petobat baru itu tentang adat istiadat Yahudi. Bukan berarti di situ maksudnya si Paulus sudah berdosa dan harus mentahirkan diri, disuruh Yakobus untuk bertobat segala macam. Bukan itu maknanya. Nah, memang harus membasuh diri, harus mensucikan diri, berwudu lah kalau di Islam itu. Ya, memang harus mentahirkan diri. Itu sebenarnya sudah menjawab ini benang merahnya kemana. Benang merah apa? Ini sebenarnya benang merahnya kalian harus tahu kemana. Apa benang merahnya? Seperti ini bukan adat istiadat. Dia. Itu perintah Allah syariat kepada umat terdahulu. Ya memang orang Yahudi jangankan orang Yahudi itu hukum Taurat, agama diturunkan untuk mereka, bukan berarti hanya menjadi adat istiadat, bukan karena syariat. Itu syariat yang telah menjadi kebiasaan orang Yahudi, dia harus dilakukan. Benang merahnya tadi membasuh tadi. Bro Ikhwan, sorry Bro Ikhwan, jangan masuk ke situ, nanti Anda blunder lagi.
Bro Ikhwan, Fokus saja, fokusin tadi aja. Justru ini Bro Ikhwan, PR Bro- bagi siapa ini? Yang Bro Ikhwan. bicara ini. Ya, nggak usah terlepas dari Kristen denominasi apa ya. Saya nggak mau bawa denominasi di sini Kristen ya. Tapi saya kalau mau masuk gereja, saya juga berwudu, Mas Iwan. Saya juga melakukan wudu. Ya, ajaran siapa? Kok ajaran Wudu. siapa? Saya bilang ajaran saya siapa Ya di orang ke Kristen? gereja manapun juga pasti mandi lah. ya iyalah udah pasti. Nah, sekarang mandi. Iya, ajaran siapa berwudu di Kristen? Ajaran Taurat. Apakah perjanjian sudah nggak berlaku? Kata siapa nggak berlaku? Iya, nggak berlaku, kan ada perjanjian baru. Itulah kamu menafsirkan sendiri kan? Enggak lah. Karena pengetahuanmu tentang iman Kristen dan tata cara liturgi Kristen itu belum penuh, Ikhwan. Makanya di sini saya ingin menyelamatkan kamu, saya luruskan. Ya, saya menjelaskan kepada kamu tentang apa ajaran Yesus, ya. Nggak usah kamu Ikhwan. ajarkan tentang ajaran Yesus. Di situ saya ingin meluruskan. Terlalu jauh. Kalau Ya, pemahaman terkait kamu dengan terhadap tadi pernyataan si Kayafas tentang Paulus orang Yahudi, ya di dalam kok jadi kitab sendiri Kayafas yang lagi? dikisahkan oleh tentang kewarganegaraan oleh Paulus dapat dilihat di sini. Ya, coba dibuka screen-nya. Ini kok jadi melenceng sih? Gue pengen fokus ke kisah para rasul 21 tadi. Ya, pakai Nisa Ya, saya biar fokus. Saya mulai dulu dari tadi Sabar, sebelum Anda itu kan menjelaskan tentang Paulus. Tadi aja belum selesai. Jangan melebar dulu. Ya. Di kisah Silakan, Rasul Pak. ini, kisah Rasul 2228, kemungkinan besar Pak. kewargaan ini diberikan kepada keluarganya karena Pak, pengabdian orang tuanya atau Ya leluhurnya. udahlah kalau melebar kayak gini gue udah cukup lah. Gue rasa gue udah meluruskan tentang perikop kisah para rasul 21 ya, latar belakang dan kenapa bisa terjadi hal itu. Ya monggo, siapa yang lanjut yang resen tuh, Arjuna atau Tama? Giga tadi Giga dulu Giga mana Giga? Udah keluar ya? Tadi kan ada penjelasan dari Kayafas tentang Paulus juga. Masa tidak diizinkan untuk menanggapi? Oke. Enggak adil loh. Masyarakat Iwan bukan menanggapi. Iya, itu nanti diskusi nggak sehat lagi. Bukan. Tadi kan Kayafas menjelaskan tentang Paulus di Yasin dan sebagainya. Maka saya akan menanggapi dulu Bro itu. Ikhwan, Baru sebentar. kita ke kisah Rasul Saya ingatkan 21. Anda, Bro Ikhwan, saya ingatkan Anda. Pada saat Anda membahas mengenai perjanjian baru, Anda jangan terlalu banyak blunder dengan asumsi Anda mengajari kami lebih paham. Yang jadi persoalan itu adalah apakah ini ada di tempat Anda? Itu. Kalau mengenai sejarah Anda sudah kembaliin ke tema dong, nggak jelas. Gitu loh ya. Jadi balik ke tema. Bro Giga, silakan. Oke, tadi Kerajaan Allah pindah ke mana? Giga lanjut. Ke Arab. Ya, teman-teman yang lain tenang. Teman-teman yang tenang biar Giga bicara. Oke, tadi gue mau meluruskan tapi udah direpresentasikan oleh Bro Bobby, soalnya isinya kurang lebih sama. Terima kasih Bro Bobby. Jadi gue lempar ke teman-teman lain yang lagi resen. Silakan. Arjuna, lanjut. Arjuna, open mic. Bentar, Bang Pras. Tadi kan belum ditanggapi tadi. Ya, supaya bisa terbahas semua kan. Tentang tadi Paulus, tentang surat Yasin, sebagainya. Bisa nggak saya tanggapi dulu? Sabar, saya jelas ini nih, nggak usah ditanggapi. Kalau yang itu Bang, sudah jelas Paulus itu orang Yahudi, itu yang pertama. Kemudian pemberian kewarganegaraan itu boleh-boleh saja. Gitu. Ketika dia berada di Romawi, dia boleh-boleh saja menjadi bangsa warga negara makanya Romawi. mari Bukan kita berarti lihat, dia orang ya. Romawi, bukan berarti Kita buktikan. Dengar dulu, bukan berarti dia orang Romawi itu ya Pak ya. Itu yang pertama yang saya mau jawab, karena Pak seolah-olah bahwa Paulus itu bangsa Romawi, bukan orang nanti kita buktikan, bukan seolah-olah. Ini ada datanya. Itu datanya bahwa dia pemberian, mengerti tidak pemberian? Hah? Gini Bro Ikhwan. Ya, halo.
Mengerti nggak Iya, pemberian? itu si Arjuna balik lagi, kejar lagi tadi Itu. kemana itu kota Ini saya nggak bisa screen ya. kerajaan. Bang, saya Ya, bisa kerajaan Allah screen itu yang Bang. berpindah itu ya kan. Bisa. Kejar. Nggak bisa, belum bisa Bang. Iya, iya ini udah dikasih lagi menjelaskan Sudah, Paulus. silakan. Oke, tidak apa-apa, kita kembali ke itu Ini lah. saya screen ya. Karena Yang saya tadi membukakan tafsir Ibnu Anda Katsir ini juga kan tadi berapa? pasti memframing Apa tadi soal itu masalah di mana Paulus Paulus lagi. soal sunat dan sebagainya. Kenapa lari Tadi kembali? lalu bertentangan dengan Yakobus ya. Tat- Ini saya mau menjelaskan di kitab Iya. ini sidang Nanti setelah Yerusalem ini ya. kembalikan lagi ke Kisah Rasul tema 15 ayat 21. kerajaan Allah pindah kemana? Ini jelas di sana penatua Paulus dan Barnabas diterima gitu. Tidak usah tanggapi ini Paulus yang ini, Dan Paulus yang berbicara tadi aja dengan kalau mau Yakobus. tanggapi Paulus yang Lalu tadi yang mereka si membicarakan ini siapa tadi? soal misalnya Supaya ini kan soal imbang. tradisi Yahudi ini. Soal Kalau memang mau tanggapi Paulus yang dibawakan hukum yang sama Anda kayak bilang apa tadi, katakan ini tapi kalau yang Paulus dibawakan sama Arjuna itu tidak usah tanggapi. artinya Arjuna itu tanggapi aja tentang di luar dari pindahnya kerajaan hukum Allah. Taurat, Kembali ke situ keluar aja. tidak sesuai dengan hukum Taurat. Ini persoalan yang disunat nih. Nah, ini kan sudah dijelaskan di sini. Lalu maka penatua itu bersidang. Lalu Petrus berdiri. Gitu. Ini Petrus berdiri dan berkata, "Hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa sejak semula Allah memilih aku dan antara kamu supaya dengan perantaran mulut bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Dan Allah mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka sebab Ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka seperti kepada kita." Jadi kepada mereka Roh Kudus dijelaskan di sini, dan sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka sesudah menyucikan hati mereka oleh iman, bukan oleh imam, oleh iman, menyucikan hati mereka oleh iman. Di sini dijelaskan bahwa bukan persoalan sunat tadi di atas, tapi persoal iman gitu. Ini kan sudah dijelaskan di sini di ayat, sabar. Saya turunkan lagi ya, saya naikkan lagi ya. Mana ya? Tar. Di mana Paulus berkata ya. Nah, sebaliknya kita percaya, ini Petrus berkata, sebaliknya kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kita beroleh keselamatan seperti mereka juga. Gitu. Maka diamlah umat itu, lalu mereka mendengar Paulus dan Barnabas menceritakan segala tanda dan mujizat yang dilakukan Allah dengan perantaraan mereka di tengah-tengah bangsa lain. Bayangkan saja, Paulus dan Barnabas menceritakan segala tanda dan mujizat yang dilakukan Allah dengan perantaraan mereka di tengah bangsa lain. Nah, ini setelah Paulus Barnabas berkatalah Yakobus. Di sini loh Bang, ada Yakobus, ada Petrus di sini. Gitu. Interupsi, ini kan temanya kan Yohanes 4, 22, 20, 21, 22. Kan itu kan. Iya, ada keterkaitan di sana. Dia kan lagi jawab yang pertanyaan si Ikhwan tadi, bro. Itu kan konteksnya di Kisah Para Rasul 22 tadi sudah dijelaskan bahwa bangsa lain dan orang-orang Yahudi itu percaya kepada siapa? Percaya kepada Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tadi ini dijelaskan di sini nih. Nah, sebaliknya kita percaya bahwa oleh karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Nah, di situ dan ada kata dan di Kisah Rasul 22 tadi ada kata dan gitu, memelihara, bukan percaya kepada hukum Taurat tapi memelihara hukum Taurat gitu maksudnya. Jadi Anda harus paham di situ, berurut gitu loh. Jangan Anda memelintir satu ayat bahwa di situ Paulus bertentangan dengan Yakobus, tidak. Itu. Di sini Petrus saja menjelaskan. Petruslah menjelaskan. Mereka bersidang lagi. Ada di ayat lain, mereka bersidang juga di mana tidak harus bersunat gitu, karena sunat itu tidak menyelamatkan. Kalian kan selalu mengatakan mengklaim bahwa Kisah Rasul 21, ini kan Kisah Rasul 15. Nah, yang kita bicarakan tadi adalah kisah perjalanan terakhir Paulus setelah dari 15 ini dia ke Yerusalem.
di Kisah Rasul 21. Ya. Ah, Apa yang terjadi Kisah Rasul kepada 21 diri ini kan Paulus? Bro Ikhwan, itu penjelasan yang dilakukan oleh Arjuna adalah merupakan satu kesatuan bahwa Paulus satu itu tidak pernah kesatuan gitu. ditolak oleh Iya, itu yang Tidak lain gitu. saya paham. Itu pekerjaannya sebelum dia ke Kalau Yerusalem. ditolak pernah, ada ditolak pernah. Ketika dia ke 21 Yerusalem, dia ditegur. Si Paulus Tegurnya bukan soal ditegur dan apa, diminta Pak. bertobat. Karena begini, ditegurnya begini, Pak. Masuk ke dalam bait Allah itu suci. Jadi harus bersih gitu loh. Paham dulu di situ. Iya, harus bersih untuk menghadap berdoa kepada Tuhan mereka di Iya, bait Allah. ini loh, Pak. Kalau Pak Iya, katakan dan bukan bertobat, Kristen, bukan berdoa kepada Yesus. Ya. loh, ini Coba mereka baca percaya tadi. kalau Yesus Udah Pak, Tuhan, Pak Ikhwan dipenuhi oleh Roh nggak usah Kudus. blunder kayak gitu, nggak usah. Oke Bro Arjuna sebetulnya udah jelas dia. Sekarang Tamal ya, yang lain ya, Chat dari Bro. diskusi nih. Aduh, kena tembok deh. Hancur channel gua nih. Kelamaan di sini. Bro gitu. Tama silakan. Iya Bro Tisan biar Tama bicara dulu. Ini macet di sini kan. Nggak ada sih yang. Substansi temanya nggak dapat jadinya. Iya, Pak Tes. Ya, karena kalian lari-lari mau menyamakan dengan Mekah, gimana sih? Bro Arjuna biar Tama bicara sekarang gantian, nggak apa-apa. Ya silakan Bang. Apa? Nggak ada, Pak. Diam aja kok, Pak. Oh, Bang Tama Oh, nih. Diam aja. Kembalikan ke tema tadi itu, nah kerajaan Allah pindah kemana? Tristan mau bicara apa Tristan? Lanjut Bro. Ya kalau gue lihat dari kitab PB ya gitu ya. Bukan gue nyari pembenaran dan kebenaran dari perspektif cocokmologi, cocok sana, cocok sini. Gitu. Ya Yesus kan berkata ya di Yohanes 2 buatlah bait Allah. 40 tahun kok nggak salah buat bait Allah. Yesus berkata dalam 3 hari gitu kan. Mereka berkata dalam dirinya lah itulah bait Allah. Jadi menurut perspektif dari kitab PB sendiri sebenarnya kerajaan penyembahan ini itu larinya kalau mereka menyatakan ya ibaratnya arahnya langsung ke surga lah ibaratnya begitu. Ini kalau dari perspektif Kristen sendiri gitu. Seperti itulah gitu ya. Tapi ada tapinya di sini. Yang menjadi bias itu adalah mengarahnya gitu ya. Arah dari Yohanes 16 ini. Yohanes 16 ini orang yang bisa mengisapkan dunia, memimpin, berkata-kata bukan dari dirinya sendiri, bernubuat, memuliakan diriku, yakni penumahagion gitu ya, dan parakletos di situ. Nah ini yang sebenarnya dari sini nih harus dibahas nih, karena kalau kerajaan Allah ini mau pindah, dia harus ada yang mimpin ini, gitu loh. Kalaupun ini adalah sosok yang berdimensi, ini tentunya apakah ini mengarah kepada Paulus itu sendiri. Nah baru kita cocokkan di mana Paulus kerajaan pindah, apakah pindah ke Roma ataukah pindah ke Antioquia seperti Kisah 11 ayat 26 gitu loh. Kalau saya cocokkan ke Arab nanti dulu gitu loh. Karena ini pakai kitab PB kita. Gitu loh maksud saya. Itu sih yang mau saya ajak gitu dari tadi awal diskusi. Ini merembet ke sana kemari. Dan mohon maaf ya. Kalau masalah kita larikan ke liturgi, larikan ke tradisi agama gitu Yahudi, kemudian Kristen pakai nggak pakai, ini kan tergantung kalau di mereka ini tergantung gereja barat, gereja timurnya. Kalau gereja barat memang mereka kayak di Romawi itu kan melakukan demitologi gitu ya. Paham nggak demitologi ini? Kan memang di daerah Roma kan awalnya kan penyembahan dewa Gunung Olympus gitu. Kemudian pembersihan. Walaupun di sana banyak korpus, memang rata-rata Katolik Roma gitu di sana kan. Nah, kalau yang di Ortodok melakukan liturgi-liturgi ini banyak yang melakukan, apalagi KOS gitu ya. Koptik Ortodok Suriah itu masih sholat gitu, masih apa. Ini mohon juga dipahami gitu. Jadi kalau nggak ngarah nih apa bahasannya ribet gitu jadinya.
Aku pun greget ini udah 2 jam kuno Anda. Kesel sendiri saya. Gimana nih menurut kawan-kawan ini? Untung gua nggak dengar. Berarti gua nggak ikut greget. Iya udah gue tidur lagi deh. Untung gua dari tadi nggak dengar. Larinya malah ke sana kemari gitu. Itu sih. Karena kalau dimenangkan kerajaan itu kemana larinya gitu. Itu apakah ke Roma, apakah ke Antioquia, atau kemana dari perspektif Bible itu sendiri. Seperti itulah. Cobalah kawan-kawan Kristen jawab itu, yang di Yohanes 2 itu. Apakah ada hubungannya dengan Yohanes 4 ini? Jadi, dia mengatakan dalam dirinya lah bait Allah itu gitu loh. Kan gitu. Nah, apakah ada hubungannya dengan Yohanes 4:22 ini? Penyembahan tidak di gunung ini, tidak di gunung itu. Ah, coba di Oke, Mas Pras, silakan Mas Pras. Enggak, malas. Yang nanya si Tristan. Ya. Gak ada serangan, cuma tanya doang nggak mau. Kalau gua nyerang ini. Gak apa-apa dong kalau lu nyerang. Gak mungkin. Kayak pas kebobolan. No, kalau gua nyerang sih baru sampai rumah ini apa topiknya sekarang nih? Bait Allah. Kenapa? Aduh. Terobohkanlah bait Allah dalam 2 hari, 3 hari aku akan membangunnya kembali. Ya. Nah, ada hubungannya nggak dengan jangan tidak menyembah di gunung ini di gunung itu kan? Ini kan baru kita larikan Matius 6:33, carilah kebenaran kerajaan Allah. Ya kan tadi pada dasarnya tadi udah disampaikan memang. Aduh, anakku nangis lagi. Pertanyaannya apa sih? Aku nggak nangkep, sorry. Apa? Baru masuk. Ya, 4:22 itu kan diawali dari Yohanes 2 sih. Ya, gitu aja sih. Gue kan ngeliatnya dari Bible dulu gitu loh. Kalau gue cocok mau lagi ke Islam ya jadi serang-serangan kita. Gitu. Aku intinya menjawab para kletos ini ya, yang diklaim Islam boleh nggak? Izin dulu Pak Pras, izin dulu. Sebentar Pak Pras. Pak Pras boleh nggak saya jawab mau nih? closing statement dulu ya Pak Pras, teman-teman lainnya. Terserah. Sabar, aku mau jawab ini yang ya, saya mau closing statement dulu. Untuk malam ini saya rasa sudah cukup. Nanti insya Allah akan dilanjutkan besok. Terima kasih ya. Mohon maaf ada tidak berkenan. Dilanjutkan sama Bang Tristan dan Bang Awi. Saya Awi juga aja, orang saya di sini pegang kabel sih. Gua pengen makan. Speak up. Kalau pengen makan dulu. Aduh, boleh menjawab ini nggak yang diklaim Islam? Alah, mulai lagi deh Arjuna. Ribet nih. Ya, kan udah lu jawab tadi, ada kali sampai 15-20 menit lu jawab. Hah? Aku mau menjawab. Yang mana? Yohanes 4, Yohanes 2. Yohanes 14. Yohanes 16 kali. Yohanes 14, Yesus menjanjikan penghibur nih. Yang kalian klaim bahwa para kletos itu adalah Muhammad. Kapan gua ngeklaim Muhammad, bro? Salam, kapan? Aduh, ini orang salah orang. Banyak teman-teman Anda mengklaim bahwa mereka. Enggak, Tristan tidak klaim itu. Perhatiin lah yang Yohanes 6, 11, 12 itu. Si Kenama itu Ahmad. Kata Yesus, aku mengutusnya. Kapan pula Yesus mengutus Nabi Muhammad SAW? Wah, jadi kacau. Lu diskusinya sama yang lain lah. Kalau yang gitu gue jadi tukang kabel. Itu Daeng Awi itu mau ngomong tuh. Kalau udah diambil lah. Masa Yesus yang mengutus Nabi Muhammad? Ya ini Tristan sebentar Bawi. Tristan soal ini dia marbot, cuman Masjid Nabawiyah dia, marbot di Nabawiyah. Iya. Karena saya mungkin sependapat juga dia Bang Tristan itu mengenai masalah apa tadi itu penghibur ya, karena saya sepakat bahwa tidak pernah itu Yesus mengutus Nabi Muhammad. Ya sebenarnya tadi bahas tema yang masalah surga, tapi tadi berjalan. Gak apa-apa, besok lah baru kita bahas itu ya. Bisa ya tema surga itu ya. Besok. Sebenarnya kalian kalau masuk ke kitab suci
uji kita. Kalau kalian ketemu orang yang bisa jawab, justru malah bisa jadi kelimpungan buat kalian, bukan mendukung, malah menjatuhkan. Saya kan tidak terlalu paham Bible juga, makanya saya hampir nggak pernah bahas Bible, saya nggak terlalu paham. Betul, malah kamu bersikap seperti itu malah lebih benar. Ya oke lah, sudah sama saya Bang Tristan di sini cuma juru kamera tadi nih 2 jam, saya 3 jam ya nunggu. Ya gak apa-apa. Besok lagi lah ya. Gue juga suruh jawab, gue juga udah capek, gue udah debat sama besok lagi lah Bang Tristan, nanti kita bahas tema surga besok. Ya Bang Ikhwan ya, teman-teman semua di sini ya. Pak Hin juga katanya sudah mau kerja. Pak Pras juga sudah malas menjawab. Pak Kayapas juga sudah nangis anaknya, jadi besok malam lagi lah kita lanjut jam 11 atau jam 10. Iya. Tema surga itu jam 1:30. Iya. Siap. Saya tadi masuk jam 10 ini 1 jam ini. Menarik tadi. Cuma kameramen kami Bang Tristan anu greget katanya. Iyalah kalau begitu teman-teman semua ya. Bang Tristan saya duluan. Besok lagi lah Bang Tristan. Kita jadi kameramen di sini. Kalau saya dengan Bang Ikhwan dengan teman-teman Kristen di sini kita sepakat untuk membahas masalah surga. Tema surga. Ya, Pak Pras, Pak semuanya. Bye-bye. Ya, saya pamit dulu. Thank you. Bye-bye. Selamat Thank you. pagi. Ya. Thank you, Bang Awi. Ya, sama-sama. Pak Kayapas, salam buat keluarga di rumah. Ya, Assalamualaikum. makasih Bang. Waalaikumsalam. Bro Tama and unmute.